Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menantang nih. Dari bab 10 buku The Immortal Mind. Judul babnya aja udah provokatif. Pikiran manusia tidak memiliki sejarah. Wah, intinya bab ini bilang kalau aspek-aspek paling unik dari pikiran kita itu mungkin nggak muncul lewat evolusi kayak yang biasa kita dengar. Siap nggak nih? Kita uji asumsi kita sedikit. Iya, siap. Ini memang topik yang bikin mikir ya. Nah, menariknya gini, penulis buku ini kan ahli bedah saraf ya. Dia cerita, bahkan waktu dia masih ateis dulu, dia udah ngerasa ada yang aneh gitu, secara logis ya, dengan penerapan teori Darwin ke pikiran. Bukan soal agama awalnya, tapi lebih ke, kok rasanya penjelasan soal evolusi pikiran ini kayak kurang solid gitu ya, kurang ilmiah kalau dibandingin sama teori fisika atau kimia. Mari kita coba ikuti alur pikirnya. Betul. Jadi, kritik awal di bab ini itu soal penyederhanaan teori Darwin jadi slogan yang sintas akan bertahan hidup. Itu kan kedengarannya kayak, ya iyalah yang sintas yang bertahan hidup, tautologi gitu. Tapi itu nggak menjelaskan gimana awalnya fitur kompleks apalagi pikiran abstrak bisa muncul. Nah, penulis bilang, pertanyaan ini jadi penting banget pas kita coba cari asal-usul kemampuan manusia mikirin hal-hal abstrak kayak keadilan atau matematika gitu. Oke. Jadi, misi kita hari ini membedah argumen utama bab 10 ini. Kenapa sih penulisnya bisa sampai mikir kalau pikiran manusia yang unik ini mungkin nggak berevolusi sama sekali? Kita lihat nanti argumennya, mulai dari tantangan konsep Darwinisme buat pikiran, sampai interpretasi temuan genetika dan fosil. Siap. Oke, kita mulai dari masalah pertama ya. Penerapan langsung Darwinisme buat jelasin evolusi pikiran. Bab ini kan kritik tuh, narasi yang sering muncul. Misalnya, mikir abstrak bantu manusia purba berburu kelompok lebih efektif. Tapi kan, kalau dipikir-pikir, serigala atau paus pembunuh juga jago banget berburu kelompok. Mereka nggak perlu mikirin filsafat kan? Gimana tuh jawabannya? Nah, tepat sekali. Penulis nyebut narasi kayak gitu sebagai just so stories. Cerita yang kedengarannya sih masuk akal, tapi ya susah dibuktiin dan mungkin terlalu simpel. Terus lebih dalam lagi nih, setelah penulisnya mengalami perubahan pandangan pribadi, dia bilang nemu bukti desain dalam biologi, dia jadi makin skeptis sama kekuatan proses Darwinian. Dia mempertanyakan, apa iya mekanisme mutasi acak dan seleksi alam itu benar-benar punya kekuatan buat bikin kerumitan informasi biologis yang luar biasa? Apalagi kerumitan pikiran abstrak manusia? Pertanyaan kuncinya gini, bisa nggak sih proses yang buta, yang materialistik, itu menciptakan kemampuan memahami konsep imaterial kayak kebenaran atau keindahan? Nah, penulis bab ini sangat meragukan itu. Menarik. Ini nyambung ke poin soal keunikan manusia ya. Kan sering kita dengar kalau mikir manusia itu spesial, wah itu sombong, arogan gitu. Tapi bab ini malah muter logikanya. Menurut penulis, justru karena cuma manusia yang bisa mikirin dan bahkan nanyain kespesialannya itu bukti paling kuat kalau kita unik. Bener juga ya, kucing di rumah kan nggak mungkin begadang mikirin arti namanya. Iya, itu dia intinya. Penulis nekenin kalau keunikan manusia itu ada di kapasitas mikir abstrak, kemampuan ngurusin konsep kayak matematika murni, etika, seni simbolik, sains. Hal-hal ini menurut dia jadi tantangan berat buat pandangan materialisme yang bilang semua itu materi dan buat Darwinisme sebagai penjelasan lengkap asal-usul manusia. Disebutin juga tuh perbedaan genetik sekitar 1% antara kita sama simpanse. Ya meskipun pentingnya secara biologis, tapi kok rasanya kurang gitu buat jelasin jurang perbedaan kognitif antara simpanse paling pinter sekalipun sama katakanlah Einstein. Jauh banget kan? Jadi jumlah neuron di otak juga nggak cukup kuat ya alasannya, menurut argumen ini? Kayaknya sih nggak cukup sebagai penjelasan satu-satunya. Manusia memang neuronnya lebih banyak dari simpanse. Tapi gajah itu neuronnya jauh lebih banyak dari kita. Tapi kan tipe kecerdasannya beda banget. Terus kalau kita lihat dunia hewan secara umum ya, nggak kelihatan ada garis lurus gitu evolusi kecerdasan yang pasti ke arah abstraksi manusia. Buku ini kasih contoh, burung gagak muda itu bisa mecahin masalah sepinter kera besar loh di beberapa tes. Atau gurita deh, hewan invertebrata otaknya nyebar tapi kecerdasannya luar biasa. Dan kemungkinan evolusinya sendiri. Jadi pola makin banyak neuron, makin abstrak itu nggak jelas polanya di alam.
Oke. Terus gimana soal bahasa? Ini kan sering dianggap pembeda utama. Dibahas juga di bab ini. Ya, dibahas, dan bedanya itu ditekankan sebagai sesuatu yang fundamental, bukan cuma soal tingkat kerumitan aja. Hewan jelas komunikasi, iya, anjing bisa bedain perintah. Tapi komunikasi hewan menurut argumen bab ini ya, selalu nyambung ke hal konkret. Bahaya, makanan, status sosial gitu-gitu aja. Sementara bahasa manusia, kita bisa ngomongin abstraksi murni. Bukan cuma dua apel lebih baik dari satu apel, tapi kita paham konsep dua itu sendiri. Angka abstrak yang bisa diolah di matematika, lepas dari apelnya. Mengutip Chomsky juga, manusia bisa paham struktur gramatikal yang rumit, bahkan di kalimat yang gak ada artinya sama sekali. Itu kan unik. Iya. Contoh, lihat buku versus baca buku itu lumayan ngena ya. Hewan lihat objeknya, manusia paham maknanya. Betul, kemampuan nangkap makna simbolik dan abstrak ini yang dianggap ciri khas pikiran manusia, yang sulit dijelaskan asal-usulnya cuma dari tekanan seleksi alam buat bertahan hidup. Dan ini nyambung juga ke pengalaman penderitaan. Bukan cuma rasa sakit fisik kayak hewan gitu. Iya, betul. Rasa sakit fisik kan bisa dipahami ya sebagai sinyal biologis, ada bahaya, ada kerusakan, jelas ada gunanya buat bertahan hidup. Tapi penderitaan manusia, seperti yang dijelasin di bab ini, seringkali ada dimensi eksistensialnya, dimensi abstraknya. Kita nanya, kenapa ini terjadi sama aku? Apa maknanya? Adil nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan ini kan akarnya dari kemampuan kita mikirin konsep kayak tujuan, makna, moralitas, kemampuan abstrak yang, kata penulis, susah dijelasin munculnya kalau cuma didorong kebutuhan dasar makan sama reproduksi ala Darwin. Oke. Kalau gitu, kalau kemampuan mikir abstrak ini unik banget dan dasar buat manusia, terus gimana jejak evolusinya? Apa ada fosil pikiran yang nunjukin perkembangan pelan-pelan? Nah, di sini argumen arkeologi masuk kan? Iya, dan di sini argumen penulisnya makin tajam. Dia bilang konsep pikiran fosil itu sendiri udah bermasalah. Kita kan nggak nemu tengkorak dengan kapasitas mikir setengah mateng gitu. Lebih penting lagi dia ngutip Alfred Wallace, salah satu pendiri teori evolusi juga kan bareng Darwin. Wallace ini meskipun ikut nemuin ide seleksi alam, akhirnya pisah pandangan sama Darwin. Soalnya dia nggak bisa terima kalau pikiran manusia dengan kemampuan moral, seni, matematikanya bisa muncul murni lewat seleksi alam dari hewan. Wallace ngerasa ada sesuatu yang lebih di situ. Oh, si Wallace itu ya. Dan temuan arkeologi modern, kalau menurut interpretasi bab ini, malah lebih dukung Wallace daripada Darwin. Gitu. Itu klaimnya. Jadi alih-alih nemu bukti perkembangan pikiran yang pelan dan bertahap, penulis malah nunjukin temuan-temuan yang mengindikasikan kemampuan kognitif canggih itu muncul jauh lebih awal di garis manusia daripada yang kita kira dulu. Contoh klasiknya ya Neanderthal. Dulu kan dibilang bodoh, brutal gitu ya. Sekarang kita tahu mereka pakai pigmen oker, mungkin buat seni tubuh atau ritual, bikin perhiasan dari kerang, ngukir tulang, bikin alat batu canggih, Musterian, bahkan ada indikasi kuat mereka bikin seni goa di Spanyol. Ini semua nunjukin kapasitas mikir simbolik. Wah, iya. Selain Neanderthal, ada contoh lain yang dianggap penting di bab ini? Ada beberapa yang disebut spesifik buat nekenin poin ini. Misalnya penghuburan anak kecil, namanya M. Toto di Gua Panga, ya, Saidi, Kenya, sekitar 78.000 tahun lalu. Jenazahnya itu ditaruh hati-hati, posisinya dilipat, kepalanya kayak disangga bantal gitu, dan ada indikasi dibungkus kain kafan. Ini kan nunjukin ritual penguburan yang kompleks, penuh perhatian, artinya ada sistem kepercayaan atau paling nggak pemikiran mendalam soal kematian. Terus ada lagi dari Gua Kafze di Israel, sekitar 90.000-100.000 tahun lalu. Ditemuin kerangka anak yang jelas punya kelainan otak parah dari lahir. Tapi anak ini hidupnya cukup lama, artinya dirawat sama kelompoknya. Yang lebih menarik, dia dikubur secara formal, ada tanduk rusa besar ditaruh di dadanya. Ini bukan cuma soal peduli, tapi juga praktik ritual pakai objek simbolik. Wow. Dan temuan bola batu kapur itu malah jauh lebih tua lagi ya? Iya, itu mungkin yang paling bikin kaget ya. Di situs Ubeidiah, Israel, nemu ratusan bola batu kapur, sferoid, umurnya sekitar 1,4 juta tahun. Ini dari zaman Homo erectus. Yang luar biasa, bola-bola ini dibikin teliti banget sampai bentuk geometrisnya nyaris sempurna.
Menurut beberapa peneliti yang dikutip, ini bukan cuma sisa bikin alat lain, tapi sengaja dibuat. Ini artinya, leluhur kita udah punya kemampuan bayangin konsep abstrak, bentuk ideal, bola sempurna, simetri, terus berusaha bikin jadi nyata. Kemampuan mental kayak gini, bayangin geometri terus menciptakannya, susah banget dijelasin cuma sebagai adaptasi buat bertahan hidup aja. Oke, jadi kalau saya coba rangkum ya, argumen dari sisi arkeologi ini menurut bab 10, bukti pemikiran kompleks, simbolisme, bahkan mungkin apresiasi keindahan atau geometri, itu munculnya kayak tiba-tiba gitu di catatan fosil. Dan seringkali jauh lebih awal dari model evolusi yang pelan-pelan. Gitu ya? Tepat, penulis ngutip peneliti kayak Erela Hovers, bahkan nekenin kalau perilaku simbolis ini kayaknya muncul, terus hilang, terus muncul lagi di waktu dan tempat beda dalam sejarah manusia purba. Pola yang kedap-kedip ini kan nggak cocok ya sama gambaran evolusi fitur biologis yang biasanya numpuk terus, searah gitu. Implikasinya mungkin ada aspek pikiran manusia yang nggak terikat sepenuhnya sama perkembangan biologis otak atau paling nggak ngikutin jalur evolusi Darwin yang standar. Nah, ini nih kita sampai ke puncak argumennya di bab ini. Kalau kemampuan mikir abstrak dan seperti dibahas di bab lain buku ini, kehendak bebas itu dianggap sifatnya imaterial atau non-fisik. Artinya kan nggak ada basis materi langsung di otak, nggak ada gen kesadaran gitu. Nah, gimana mungkin sesuatu yang non-fisik ini bisa dihasilkan oleh proses evolusi Darwinian, yang definisinya aja bekerja pada perubahan materi fisik lewat seleksi alam? Logikanya gimana tuh? Itu dia inti tantangan logisnya. Alur pikir di bab ini gini, evolusi Darwinian, kalaupun dia punya kekuatan kreatif, ya cuma bisa bekerja pada substrat material, gen, organisme, fisik gitu. Nah, kalau aspek paling dasar dari pikiran manusia, yaitu intelek, kemampuan paham kebenaran abstrak, dan kehendak, kemampuan milih bebas berdasarkan alasan, itu sifatnya imaterial. Berarti kan keduanya di luar jangkauan mekanisme evolusi biologis. Makanya penulis nyimpulin kalau pikiran manusia itu nggak mungkin berevolusi dari pikiran primata lain. Karena bedanya itu secara jenis, bukan cuma tingkat kekompleksannya. Pikiran yang bisa paham konsep imaterial kayak kebenaran nggak bisa muncul dari proses material murni. Dalam pandangan ini, ya cuma roh, sesuatu yang juga imaterial, yang bisa jadi sumber dari roh atau pikiran imaterial manusia. Weh, jadi klaim utamanya ini cukup radikal ya. Pikiran manusia, paling nggak aspek uniknya yang soal abstraksi dan sadar diri itu nggak punya sejarah evolusi Darwinian, tapi merupakan sesuatu yang dikasih atau diciptakan khusus. Iya, itu kesimpulan akhir yang ditawarin bab 10 ini. Argumennya dibangun di atas dasar bahwa nggak ada penjelasan naturalistis atau materialistis yang cukup buat jelasin asal-usul pikiran abstraks manusia. Dan bukti-bukti yang ada, dari bahasa, perbandingan hewan, sampai arkeologi, malah nunjukin adanya lompatan kualitas, jurang yang nggak bisa dijembatani antara kognisi hewan dan manusia. Penjelasan evolusi standar buat pikiran manusia itu digambarin kayak mau naik tangga yang anak tangga bawahnya hilang semua. Kita tahu ada di puncak, tapi nggak jelas gimana caranya nyampe situ dari bawah lewat langkah-langkah kecil. Baiklah, eksplorasi kita hari ini soal bab 10 di Immortal Mind udah bawa kita ngelewatin argumen yang sangat menantang ya. Bahwa fitur paling khas pikiran manusia, kemampuan mikir abstrak, sadar diri, kapasitas moral dan estetika mungkin nggak punya leluhur evolusioner ala Darwin. Argumen ini didukung interpretasi ulang bukti dari macam-macam bidang yang semuanya diarahkan buat nunjukin sifat non-material pikiran dan ketidakmampuannya muncul dari proses evolusi material semata. Iya, poin kuncinya itu pemisahan konsepnya. Kalau bagian penting dari diri kita, pikiran rasional dan kehendak bebas, dianggap non-fisik, ya secara definisi dia di luar ranah penjelasan evolusi biologis yang terbatas di dunia fisik. Ini bukan berarti nolak kalau tubuh manusia berevolusi secara biologis ya, tapi mempertanyakan secara radikal apakah pikiran kita, intinya, ngikutin jalur evolusi yang sama. Dan sebagai penutup nih, sebuah pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kapasitas kita buat mikirin kebenaran, nyari keindahan, berjuang buat keadilan, atau bahkan mikirin konsep Tuhan, kalau semua itu nggak muncul pelan-pelan sebagai produk sampingan perjuangan nenek moyang kita buat bertahan hidup dan berkembang biak, terus dari mana dong kapasitas ini datangnya? Apa artinya ini buat pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya? Dan posisi kita di alam semesta ini apa? Gimana gagasan soal pikiran tanpa sejarah evolusi ini, kalau Anda anggap masuk akal, mengubah cara Anda melihat kesadaran dan eksistensi manusia? Coba direnungkan.